bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di Makin Cakap Digital untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya ya, di hari Senin 15 Mei 2023. Saya Putih Sasti akan menjadi moderator untuk hari ini. Gerakan Nasional Literasi Digital Makin Cakap Digital 2023 ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga Siberkreasi. Sebelum kita memulai, saya ingin memberikan beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk menuliskan nama ID Zoom ya, untuk para pelajar, itu adalah nama terakhir, spasi 4 digit terakhir NIS, spasi nama sekolah. Untuk para guru, nama terakhir, spasi 4 digit terakhir nomor handphone, diikuti spasi nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang sudah tersedia, dan menonaktifkan mode suara. Di Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, nanti akan ada hadiah berupa digital wallet ya, atau dompet digital yang akan dibagikan untuk 10 orang atau peserta yang bertanya. Nanti dari pertanyaan yang masuk ya, nama-namanya akan diundi, dan di akhir acara akan keluar 10 pemenang siapa yang mendapatkan dompet digital. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang saya ingin mengajak untuk para peserta sekalian ya menempati posisi yang sempurna karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, baik, terima kasih. Dan sekarang kita akan menyaksikan video sambutan yang datang dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joni atas sambutannya. Dan sekarang kita akan mendengar sambutan dari keynote speech kita untuk hari ini. Sudah ada Ibu Weni. Selamat siang Ibu Weni. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak Oke, Putri. mangga Ibu silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Mbak Putri Sasti yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Salam kenal dan salam hormat kepada Bapak dan Ibu narasumber, Bapak Tuahta Hasiholan, Bapak Surya Fajar Saputra, dan Ibu Hani Pernawanti. Izin memperkenalkan diri, nama saya Weni Purnama Ningrum. Saya adalah guru SMP Negeri 5 Kota Cilegon. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bergabung dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kominfo dan Siberaksi Makin Cakap Digital, karena program ini luar biasa, program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam meningkatkan teknologi, dapat memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif, dan aman. Kesempatan ini tentu tidak tidak bisa saya hindari ya, karena memang kegiatan ini cukup luar biasa. Dengan harapan dengan kegiatan ini atau dengan Makin Cakap Digital, program literasi ini bisa dapat membuat Indonesia di 2024 makin cakap digital. Mungkin itu saja Mbak Putih. Langsung dengan Mas Adi. Iya, baik. Terima kasih. Ibu, sekarang ada slideshow, Bu? Ada? Ya, boleh. Silakan langsung saja dipaparkan, Ibu. Oh, baik. Sebentar. Baik, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan tentang etis bermedia digital. Kita tahu bahwa peningkatan penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Saat ini ada berbagai aplikasi teknologi yang dapat digunakan dan dikembangkan sehingga mempermudah, sesuai dengan temanya, bahwa tema hari ini adalah teknologi dapat memudahkan atau mendukung proses belajar dan mengajar. Saya sebagai guru dengan peningkatan teknologi ini merasa sangat terbantu karena mulai dari aplikasi penunjang tatap muka online sampai pada aplikasi bagaimana saya menuangkan materi pendidikan secara online itu sudah bisa diakses di ruang digital atau media digital. Pada kesempatan ini sebentar. Ini next. Kenapa harus etis? Tentunya dalam setiap kegiatan literasi, dalam pemanfaatan digital ini kita harus ada etika. Ya, latar belakang dari kenapa harus etis, pertama dalam ruang digital kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai situasi dengan kultur yang berbeda, beda generasi, beda genre, punya privasi dan mereka punya etika sendiri. Interaksi antar budaya tersebut akan menciptakan standar baru tentang etika. Dan dengan media digital, setiap warganet berpartisipasi dalam berbagai hubungan dengan banyak orang, melintasi geografi dan budaya. Mereka menggunakan jejaring sosial seperti blogging, vlogging, game, pesan instan,
mengunduh dan mengunggah, serta membagikan berbagai konten hasil kreasi mereka sendiri. Dan yang keempat, mereka dengan berbagai cara membangun hubungan lebih jauh dan berkolaborasi dengan orang lain. Nah, segala aktivitas ini tentunya memerlukan etika digital. Etika digital adalah kemampuan bagi individu dalam menyadari, menyontoh, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di Indonesia multikultural, maka etika digital ini sangat relevan untuk dipahami dan dipraktikkan oleh semua warga negara Indonesia. Maka ruang lingkup etika adalah menyangkut pertimbangan perilaku yang dipenuhi kesadaran, tanggung jawab, interaksi, dan nilai kebajikan. Kesadaran maksudnya adalah melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Bagi saya seorang guru tentunya untuk membuat konten pembelajaran atau mengunduh harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Harus memiliki tujuan. Kemudian integritas yang dimaksud dalam hal ini kejujuran. Media digital yang sangat berpotensi manipulatif, mudah dan menyediakan konten yang sangat besar, menggoda penggunanya bertindak tidak jujur, termasuk pelanggaran hak cipta. Jadi diusahakan konten yang kita gunakan dalam pembelajaran atau proses pembelajaran selayaknya harus memegang integritas. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab ini berkaitan dengan dampak atau konsekuensi yang akan ditimbulkan dari suatu tindakan. Kemauan bagaimana kita menanggung konsekuensi dari perilaku kita dalam mengunggah, mengunduh atau membuat konten sehari-hari. Sementara kebajikan menyangkut hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan. Jadi konten-konten kita yang kita buat diusahakan bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, dan kebaikan bagi orang banyak. Tanpa disadari kita lebih banyak menggunakan internet dalam berkomunikasi, seperti melalui media sosial yang biasa kita pakai, WhatsApp, Facebook, Instagram, serta surat elektronik, email, dibanding berkomunikasi secara langsung karena kita menganggap lebih efektif dan efisien. Dalam aktivitas internet, terdapat etika dan etiket yang perlu diikuti oleh pengguna. Keduanya wajib dipahami, ditaati, dan dilaksanakan oleh pengguna selama mengakses internet. Etika adalah sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Sementara kalau etiket didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Jadi etiket berlaku jika individu itu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sementara etika berlaku meskipun dia sendirian atau individu itu hanya sendiri tidak berkelompok dengan masyarakat. Nah, penjabaran bagaimana perbedaan antara etika dengan etiket agar diperoleh kejelasan perbedaan antara konsep keduanya sebagaimana yang bisa dilihat pada tayangan slide ini. Etika berinternet jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Apabila kita mengutip dari internet, kutiplah seperlunya.
jangan semuanya gitu ya. Memperlakukan email sebagai pesan pribadi, tidak harus di-share tanpa kita saring. Berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain, karena ini kan privasi, pesan pribadi khawatir akan disalahgunakan. Biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Sementara kalau etiket berinternet, menulis email dengan ejaan yang benar dan tidak menggunakan huruf kapital semua. Membiasakan menulis subjek email untuk mempermudah penerima pesan. Menggunakan blind carbon copy, bukannya carbon copy, untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. Ini harus dijaga juga privasi orang lain. Tidak mengirim email berupa spam, surat berantai, surat promosi, dan surat lainnya yang tidak berhubungan dengan mailing list. Menghargai hak cipta orang lain, menghargai privasi orang lain, jangan menggunakan kata-kata kotor dan vulgar. Nah, inilah perbedaan antara etika dengan etiket berinternet. Karena sama seperti halnya sebuah komunitas, forum digital juga mempunyai aturan dan tata tertib tentunya. Di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Di dunia digital, kita juga mengenal yang namanya etika berinternet, tata kerama dalam menggunakan internet yang sering kita sebut dengan netiquette. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus menghormati aturan yang berlaku. Patah tersebut sudah pasti sering kita dengar dari semenjak kita masih kecil hingga sampai saat ini. Yang tentunya ini dapat menjadi pegangan agar kita tidak salah dalam menjaga sikap dan perilaku kita di masyarakat. Tidak terkecuali ketika kita berinteraksi di dalam ruang digital bersama dengan masyarakat digital. Kita harus menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata itu di jaringan yang lain bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor saja, namun dengan karakter manusia sesungguhnya. Nah, pada tayangan berikut ini adalah kompetensi literasi digital terkait dengan netiquette, penguasaan skill, soft skill digital yang merupakan bagian dari pengembangan diri yang harus dimiliki. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tetapi juga dia harus mampu bertanggung jawab terhadap media digital yang dia gunakan. Yang pertama adalah kompetensi mengakses informasi sesuai netiquette di platform digital. Kemampuan akses ini merupakan modal awal, paling awal terkait dengan keterampilan teknis dalam menggunakan media digital. Agar dapat mengakses data dan informasi, tentu saja kita terlebih dahulu harus memiliki perangkat keras seperti PC, tablet, atau smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Dan tentunya kita harus pintar mengakses informasi yang mengandung kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etiket. Kompetensi berikutnya adalah kompetensi menyeleksi dan menganalisis informasi saat berkomunikasi di platform digital. Saat ini kita berkomunikasi dan berinteraksi di dunia digital, kita dituntut untuk mampu menyeleksi dan menganalisis informasi apa saja sih yang akan kita sampaikan dengan lawan bicara kita di dunia digital. Karena yang kita hadapi adalah sama-sama manusia yang punya hati dan rasa. Sehingga kita harus cermat menyeleksi kaidah menggunakan bahasa yang tepat, misalnya bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua atau sepantaran usia atau yang lebih muda, baik melalui email atau media sosial.
Sebaiknya bahasa yang kita gunakan disesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Kompetensi berikutnya adalah kompetensi memahami netiquette, upaya membentengi diri dari tindakan negatif di platform digital. Kompetensi ini harus kita pahami juga bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Dengan beragam fasilitas komunikasi di internet yang memungkinkan seseorang untuk bertindak melanggar etiket. Ketidakpahaman atas netiquette bisa menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan karena internet memiliki jejak digital yang tidak mudah dihapus. Ingat, jejak digital tidak mudah dihapus. Kompetensi memproduksi dan mendistribusikan informasi di platform digital. Kompetensi ini akan mengenalkan kita untuk menganalisis pentingnya memproduksi konten yang sehat dan mendistribusikan konten yang bermanfaat dan mempraktikkan teknik memproduksi serta mendistribusikan pesan lewat layanan internet, baik melalui email, media sosial, forum komunikasi, online, dan milis seperti meliputi tulisan yang kita unggah, baik foto, gambar, kemudian video atau animasi. Kompetensi yang berikutnya adalah kompetensi memverifikasi pesan sesuai standar netiquette. Tsunami informasi, banjir informasi, overdosis informasi, dan obesitas informasi, inilah istilah-istilah yang mungkin dialami oleh masyarakat pengguna media dimanapun mereka berada. Tidak terkecuali di Indonesia. Saat ini, apabila kita membuka mesin pencari di lautan internet untuk berkomunikasi di dunia maya, kemudian melakukan login ke beberapa media sosial, menonton televisi, membaca koran, mendengar radio, kita langsung diterjang oleh luapan bermacam ragam informasi baik siang maupun malam. Nah, kompetensi memverifikasi ini merupakan salah satu skill yang juga harus kita miliki karena berkaitan dengan kejelasan dan kebenaran dari sebuah informasi agar terhindar dari luapan informasi di media digital. Yang keenam, kompetensi berpartisipasi membangun relasi sosial dengan menerapkan netiquette. Kehadiran masyarakat digital saat ini memungkinkan untuk melakukan partisipasi dalam segala hal. Kehadiran internet dengan media sosialnya yang telah menjadi public sphere bagi masyarakat dan menjadi alat komunikasi yang paling efektif, murah dan masif, dan cara inilah cara bagaimana membangun relasi sosial menggunakan platform digital. Salah satunya dengan menggunakan layanan jejaring social network yang fokus pada terbangunnya jejaring di antara pengguna untuk saling berbagi, berinteraksi, berbagi pesan, informasi, foto, dan video. Kemudian yang terakhir, kompetensi berkolaborasi data dan informasi dengan aman di platform digital. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu, kompetensi melakukan kolaborasi penting kiranya dilakukan dalam hal memperkenalkan netiquette kepada masyarakat melalui platform digital yang ada. Platform digital saat ini memungkinkan pengguna berperan secara egaliter. Digitalisasi telah mempermudah kita dalam hal berkomunikasi dan berkolaborasi, bertukar informasi atau data secara mudah, aman, dan nyaman. Selama mengakses platform media digital, kita dapat memanfaatkan metode kolaboratif yang difasilitasi oleh internet melalui digital. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah anugerah, tetapi bisa menjadi bencana
taala, teknologi hanya bisa mengendalikan kita, manusia, tanpa jiwa-jiwa yang beretika. Diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan internet dengan cerdas dan bijak, agar dampak negatif yang mungkin dapat terjadi dapat diminimalisir. Terakhir, selama kita mengedepankan etika yang baik saat berinternet, maka tidak akan timbul masalah baik bagi pribadi maupun orang lain. Demikian, terima kasih kepada moderator. Ini pemaparan saya. Jika kita bisa cerdas dan bijak berinternet, mengapa harus sebaliknya? Tetap semangat, jaga etika bersosial media agar hidup lebih tentram dan bahagia. Ingat, jejak digital tidak bisa dihapus. Jadi, kita harus menggunakan etika di dalam ruang digital atau di media digital. Terima kasih. Saya Weni Purnamaharindum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Weni atas pemaparannya ya, pendahuluannya untuk hari ini. Oke, itu dia sedikit pendahuluan dari Ibu Weni ya seputaran etika di dunia digital. Nah, sekarang saya punya satu video. Di video ini ada 4 jurus agar kita makin cakap digital. Mari kita lihat bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Ya, itu dia jurus-jurus agar kita semakin cakap digital ya. Setelah itu kita akan langsung masuk aja nanti ke pemaparan dan narasumber yang ada. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih siapa narasumber kita. Karena pastinya untuk hari ini ya, kesempatan di Makin Cakap Digital 2023 dengan temanya teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Ini untuk mengasah digital skills netizen mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era digital ya. Nanti kan ada 3 aspek nih, dan aspek-aspek tersebut ada kecakapan, ada keamanan digital, dan juga budaya digital ya. Nah, selama 2 jam ke depan kita akan mendengarkan para narasumber yang ahli di bidangnya. Nanti di sini narasumber akan memberikan informasi dan juga ilmu seputaran literasi digital. Oke, sekarang saatnya saya akan memperkenalkan nih siapa saja narasumber kita untuk sore hari ini. Ya, ada Pak Olan, ada Bapak Surya Fajar, dan juga Ibu Hani ya, dengan 3 aspek yang sudah disiapkan. Untuk para peserta nanti yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom komentar ya. Di kolom komentar bisa cantumkan nama, isi pertanyaannya, terus kepada siapa pertanyaan diajukan, begitu ya. Ingat di akhir acara akan ada 10 orang beruntung yang bertanya nih, nanti namanya akan diundi. Dan siapa tahu bisa menang mendapatkan hadiah dompet digital. Jangan lupa juga untuk mengisi link registrasi secara lengkap
ya, bisa dicek di kolom komentar, sudah di-share juga, ada link yang tinggal diklik, terus diisi, dan pastinya ini merupakan syarat nanti untuk mendapatkan e-sertifikat, begitu ya. Sekarang kita boleh langsung saja ya masuk ke dalam pemaparan pertama seputaran cakap digital. Saya panggilkan dulu Bapak Olan, selamat siang menuju sore. Selamat siang menjelang sore Mbak Putih. Oke, sudah siap nih kayaknya ya? Iya dong. Oke, silakan Mbak. Oke, saya izin share screen ya. Oke, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Salam sehat untuk kita ya. Kali ini di Cakap Bermedia Digital ya, teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar, gimana sih kita memanfaatkan media digital kita untuk belajar dan mengajar ya. Jadi ternyata banyak sekali yang bisa kita explore dalam bermedia digital. Nah tentunya kita juga dalam bermedia digital ini kita harus cakap. Nah apa aja sih seputar kecakapan itu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tuahta Siolan, biasa dipanggil dengan Olan. Di sini saya sebagai instruktur edukasi for ID dan relawan TIK. Jadi, cakap bermedia digital itu merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna ya dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi ataupun jaringan internet. Nah, di mana kita punya gadget ya, punya handphone, punya laptop, punya komputer. Nah, tentunya di sana kan terhubung dengan jaringan internet dan kita biasa menggunakannya untuk berkomunikasi atau men-share kehidupan kita sehari-hari di sana. Nah, tentunya kita harus memanfaatkan hal-hal yang positif pada perangkat tersebut. Nah, kita sebagai individu yang harus cakap bermedia digital, kita tuh harus mampu untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, hardware, dan software dalam landscape digital. Apa aja sih yang harus kita ketahui? Kita harus paham betul nih, ya, mesin pencarian informasi itu apa aja fiturnya. Terus aplikasi percakapan itu apa saja, gitu. Serta aplikasi dompet digital, di mana banyak yang bisa kita explore di sana. Lalu ada transaksi digital, ya. Nah, tentunya dalam landscape tersebut ya, yang kita bahas pertama adalah software. Nah, software ini adalah program dari program komputer ya untuk menjalankan tugas-tugas tertentu ya. Tentunya setiap program atau setiap software tersebut punya fungsinya masing-masing gitu. Seperti yang kita gunakan sekarang nih, aplikasi Zoom, di mana kita belajar sharing apapun itu ya tentunya sekarang adalah literasi digital melalui Zoom. Nah itu adalah penggunaan pemanfaatannya. Lalu siapa nih yang mengoperasikannya? Nah yang mengoperasikannya itu adalah brandware-nya gitu. Jadi orang yang menggunakan dan memakai atau mengoperasikan perangkat komputer gitu. Jadi tentunya semakin canggih pun komputer, kalau misalkan kita nih yang mengoperasikannya yang nggak bisa optimal, maka sama aja bohong gitu. Makanya kita harus cakap bermedia digital biar ya penggunaan software dan hardware itu jadi optimal gitu. Lalu yang ketiga hardware ya, tentunya ini perangkat komputer, perangkat fisik ya yang kita gunakan. Nah, kita masuk ke mesin pencarian. Jadi apa sih mesin pencarian itu? Mesin pencarian itu program komputer ya yang dirancang untuk melakukan pencarian yang tersimpan ya pada layanan www atau FTP ya. Nah, di mana kita bisa mencari sesuatu informasi yang berguna untuk pembelajaran kita tentunya. Ya, apa aja sih yang akan kita bahas ya? Pertama adalah definisi dan jenis pencarian, proses kerjanya, cara menggunakannya, informasi apa aja yang bisa kita gunakan untuk di mesin pencarian tersebut. Nah, yang pertama mesin pencarian itu banyak ya. Jadi ada beberapa negara juga yang menggunakan mesin pencarian itu berbeda. Kalau di Indonesia biasanya kita pakai Google gitu. Di negara lain bisa pakai yang lain gitu. Misalkan contohnya Baidu itu biasanya di China itu mereka pakai Baidu gitu. Jadi mesin pencarian itu banyak sekali ya. Jadi tidak
cuman hanya terbatas di Google, tapi banyak ya. Nah, cara proses kerjanya mesin pencarian itu bagaimana sih? Gitu. Jadi ada 3 cara ya, tahapan. Pertama adalah crawling ya. Crawling itu tahapan ketika sebuah search engine menjelajahi internet untuk mencari konten beserta kodenya di setiap URL halaman yang ditemukan. Jadi dia crawling dulu, jadi menjelajahi internet dulu. Misalkan kita mencari tentang literasi digital, maka dia akan mencari literasi digital itu apa aja gitu. Lalu yang kedua indexing, di mana indexing itu proses penyimpanan atau pengaturan konten-konten yang ditemukan ketika proses crawling. Jadi penyimpanan yang sudah disimpan atau sudah dicari sama orang, maka dia terindeks gitu. Lalu ranking, nah setelah dia crawling, dia indeks, maka akan muncul ranking. Di mana ranking ini saat kita cari literasi digital, konten mana yang paling banyak dikunjungi orang, maka dia akan muncul paling pertama gitu. Jadi ada 3 tahapan dalam mesin pencarian ya. Jadi ada crawling, indeks, sama ranking. Nah, tentunya di mesin pencarian ini ada fitur yang bisa kita manfaatkan untuk proses belajar kita ya. Misalkan kalau kita mau mencari literasi digital tapi hanya gambarnya aja gitu, maka kita bisa gunakan fitur di Google, di mesin pencarian, biar terukur gitu. Jadi kalau mencari gambar ya gambar aja, kalau mau mencari video ya video aja gitu. Jadi nggak semuanya muncul. Maka tips ini sangat bermanfaat untuk proses belajar kita. Nah, kita lanjut ke aplikasi percakapan dan media sosial ya. Di mana aplikasi percakapan dan media sosial ini adalah bagian dari perkembangan teknologi yang disebut sebagai tolak ukur yang menarik ya. Jadi memiliki kaitan dengan berbagai aspek. Kita sering tidak menyadari bahwa kemampuan dan penggunaan aplikasi percakapan itu dapat memunculkan beragam permasalahan jika tidak diikuti dengan kompetensi. Makanya kita harus cakap nih ya. Kompetensinya apa aja sih? Yaitu mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Jadi banyak banget nih sebenarnya kompetensi yang harus kita miliki dalam menggunakan aplikasi percakapan. Kenapa sih kita harus punya kompetensi itu? Pertama, hal sederhananya aja supaya kita bisa memfilter mana berita yang benar, mana yang berita yang bohong gitu. Saat kita punya kompetensi menyeleksi terus memahami, maka berita yang terkirim ke kita bisa lihat dulu, habis itu kita bisa seleksi dan pahamin biar kita nggak ikut menyebarkannya lagi. Nah, itu adalah kompetensi yang benar-benar penting ya dan cakap ya untuk dalam media sosial. Nah, keunggulan media sosial dibanding media konvensional itu apa aja? Pertama itu mudah ya. Jadi mudah, cepat, ringkas, simpel, dan user friendly dan padat gitu. Terus yang kedua interaksi. Jadi menciptakan hubungan yang lebih intens gitu, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada user. Terus dia bersifat global, jangkauannya luas dan global, kendali dan terukur. Jadi kita bisa berinteraksi dengan banyak orang dan internasional bahkan gitu. Nah, ada 3 tips dasar untuk menggunakan aplikasi percakapan ya. Pertama, kita harus kenali dulu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi percakapan yang kita gunakan. Tentunya aplikasi percakapan itu banyak, tapi ternyata ada fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Nah, kita harus kenali dulu. Jadi nggak hanya sembarangan menggunakannya. Tuh. Lalu update, nah tentunya memperbarui aplikasi percakapan yang digunakan ini adalah hal yang harus rutin kita gunakan ya, harus kita lakukan. Kenapa? Biar tidak ada bug atau kesalahan-kesalahan dalam aplikasi tersebut ya. Tentunya ada banyak nanti penjelasannya lebih ke keamanan digital ya. Lalu ada memanfaatkan fiturnya. Nah, kita bisa menonaktifkan fitur untuk mengendalikan informasi yang tidak diinginkan pada settingan aplikasi. Jadi, kalau kita cakap menggunakan aplikasi percakapan, jadi kita bisa paham betul fitur-fitur apa yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran kita atau saat kita berinteraksi. Nah, lalu ada dompet digital. Nah, ini juga nggak kalah penting dalam
cakap bermedia digital ya. Kenapa sih kita harus cakap dalam menggunakan dompet digital, loka pasar dan transaksi? Karena banyak sekali saat ini kayak misalkan saat dia nggak paham tentang sistem COD aja, maka yang lagi viral-viral tuh banyak sekali yang karena dia nggak paham sistem COD akhirnya jual, menyalahkan ngirim, maka semuanya jadi ada kerugian ya gitu. Makanya kalau kita cakap dalam dompet digital, loka pasar dan transaksi, maka kita nggak akan tuh salah dalam memilih transaksi gitu ya. Nah, aplikasi dompet digital, loka pasar dan transaksi digital ini kita harus kenali ya. Jadi masing-masing itu punya karakteristiknya ya, setiap dompet digital yang ada gitu. Jadi memiliki layanan yang berbeda-beda gitu. Jadi kita harus telusuri dulu fitur-fiturnya, makanya kita bisa jadi cakap gitu ya. Lalu kita bisa menentukan jika kebutuhan yang akan dipenuhi untuk segala hal, misalkan untuk beli pulsa, pembayaran listrik, pembayaran TV kabel, maka kita bisa tentukan aplikasi mana yang cocok untuk transaksi tersebut. Nah, lalu kita bisa gunakan prioritas, tentukan kebutuhan apa saja yang memang harus diprioritaskan. Dengan demikian, kita akan terhindar dari kebiasaan belanja berlebih hanya karena untuk memenuhi keinginan ketimbang kebutuhan. Nah, ini juga penting banget ya untuk dalam mengakses loka pasar ya. Nah, langkah-langkah yang mendasar agar kita nggak keliru nih saat kita bertransaksi pada loka pasar ya. Pertama kita bisa temukan produk yang kita inginkan. Nah, kalau cakap ini kita harus bertahap ya. Jadi bertahapnya itu kita apa aja yang kita bisa lakukan dalam menggunakan platform tersebut. Nah, yang kedua, pilih produk yang diinginkan hasil dari pencarian. Terus yang ketiga, jika ingin membuat penawaran dengan penjual, di kebanyakan loka pasar dia punya fitur chat gitu. Jadi kita bisa negosiasi di sana. Nah, tentunya di setiap platform tuh berbeda-beda ya caranya. Lalu yang keempat, kita bisa masukkan ke dalam icon keranjang pembelian. Lalu kita bisa apabila memiliki voucher atau bonus lain kita bisa gunakan. Lalu pada menu checkout kita bisa pastikan alamat pengirim dan metode pembayaran yang diinginkan. Nah, ini bisa banget kita lakukan dalam proses belajar ya. Dalam proses belajar kayak misalkan kita mau beli barang-barang untuk kebutuhan belajar nih, maka kita juga harus paham betul nih tentang platform di loka pasar gitu. Jadi jangan asal menggunakannya aja. Nah, lalu dari tadi pencarian, terus kita loka pasar ya. Nah, cakap bermedia digital ini tentunya mengasah keterampilan kita ya dari segi hard skill dan soft skill ya. Jadi tentunya ini penting ya untuk sebuah pembelajaran ya, supaya kita meningkat terus belajarnya. Nah, di era sekarang nih peluang di era digital itu untuk gen milenial dan gen Z ya. Ini tuh bonus demografi ya untuk anak muda ya. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang baru yang sangat menarik ya, mulai dari developer, UI UX, terus digital marketer, sosial media spesialis, desain, dan videographer. Nah, peluangnya ini, pekerjaan ini bisa dikerjakan lewat dari rumah gitu ya, work from home gitu. Jadi dari rumah dikerjakannya, dan banyak sekali freelancer yang ternyata di Indonesia itu sangat bermanfaat ya untuk anak muda zaman sekarang gitu. Nah, untuk mengejar atau belajar dari pembelajaran yang tadi, job desk yang tadi, nah kita bisa belajar melalui platform pembelajaran. Nah, platform pembelajaran itu banyak juga ya, dari Rumah Belajar, ada Google Suite, ada Kelas Pintar, Ruang Guru, Zenius, Udemy, di mana kita bisa mengakses pembelajaran di media digital ini dari platform-platform tersebut untuk meningkatkan kompetensi kita. Jadi kita belajar tuh bisa di mana aja. Nah, untuk situsnya, jadi kita sudah belajar nih tadi nih, kita udah tahu peluangnya di anak muda tuh pekerjaannya apa aja, terus kita udah tahu belajarnya itu di mana. Nah, sekarang
kita bisa mengimplementasikan hasil pembelajaran kita untuk mendapatkan benefit gitu ya. Nah, jadi anak muda yang tertarik dengan pekerjaan freelancer tidak hanya waktunya yang fleksibel ya. Jadi pekerjaan freelancer ini merupakan pekerjaan yang based on project. Jadi kamu bisa memilih project yang ingin kamu kerjakan sesuai minat dan bakat kamu. Mulai dari freelancer Indonesia, Fiverr, sampai dengan Saperproof gitu. Jadi kamu bisa mengimplementasikan karya kamu atau skill kamu di situs freelancer tersebut. Nah, tentunya apa aja nih yang kita harus pelajari ya untuk meningkatkan tadi hasil pembelajaran kita. Kita bisa kenali minat diri kita tuh di mana sih gitu. Terus kita bisa lihat prospek ke depannya dari keterampilan kita, apakah ke depannya bisa digantikan oleh AI atau masih banyak nih peluang-peluang ke depannya gitu. Lalu bisa cari referensi di internet biar skill kita naik terus dan mengikuti webinar. Nah, bagaimana sih supaya hard skill kita tuh naik ya? Pertama, kita praktik secara teratur, jadi dari waktu ke waktu biar kita terus berkembang. Lalu kita bisa minta kritik dan saran ya. Ini bukan untuk menyudutkan kita atau membuat kita jadi ngambek gitu ya, tapi kritik dan saran ini sebenarnya untuk membangun, untuk memperbaiki diri kita supaya lebih profesional lagi. Nah, untuk meningkatkannya lagi kita perlu ikut kursus online karena banyak sekali kursus online yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan skill kita. Nah, ini yang gak kalah penting adalah kita harus punya jiwa soft skill ya, di mana kita harus bisa mengatur manajemen waktu kita, lalu kita harus punya jiwa kepemimpinan dan komunikasi yang baik ya. Lalu kita bisa kerja tim, di mana pekerjaan sekarang tuh bukan pekerjaan yang individual ya, tapi harus kerja tim gitu. Nah, itu soft skill ini adalah hal-hal yang harus kita pahamin dan kita pelajari ya, karena ya tentunya kalau lowongan pekerjaan aja itu banyak sekali kerja tim dicantumkan dalam syaratnya adalah mampu bekerja tim gitu. Nah, saya senang banget berbagi materi tentang cakap bermedia digital untuk teman-teman di sini. Untuk lebih mengetahui lagi materi-materi tentang cakap bermedia digital bisa diunduh di literasidigital.id. Lalu follow IG Siberkreasi, di sana akan banyak informasi yang menarik untuk menambahkan ilmu kita. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Oke, selamat siang kembali. Terima kasih juga Bapak Olan atas pemaparannya seputaran cakap digital, gimana kita bisa memanfaatkan nih ya fitur-fitur teknologi digital untuk mendukung proses belajar mengajar begitu. Oke, terima kasih pemaparannya yang pertama, dan saya ingatkan juga untuk para peserta mungkin sudah punya pertanyaan, bisa langsung saja ditujukan di kolom komentar ya. Jadi di kolom komentar tulis nama, terus udah gitu juga isi pertanyaan dan kepada siapa pertanyaannya diajukan ya. Ada juga nanti akan di-share link oleh admin ya. Ini linknya untuk mengisi registrasi untuk mengisi data-data yang dibutuhkan, karena menjadi syarat juga untuk nanti mendapatkan sertifikat elektronik yang akan dibagikan setelah acara ini selesai ya. Baik, sekarang kita menuju ke aspek yang kedua ya. Setelah cakap digital akan ada keamanan digital ya. Langsung saja saya panggilkan Bapak Surya Fajar. Selamat sore. Sore Mbak, makasih. Oke, silakan Bapak. Oke, lanjut ya. Mungkin share. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Hari ini saya berterima kasih sudah bisa hadir untuk saling sharing hari ini mungkin tentang keamanan digital yang bagaimana kita mendukung proses belajar dan mengajar untuk teman-teman ya. Sebelum kita mulai mungkin perkenalkan dulu, nama saya Surya Fajar Saputra. Saya aktif di beberapa komunitas, salah satunya di komunitas Tangan di Atas, terus juga di Relawan TK Indonesia,
Saya juga bercimpung di usaha di teknologi dan juga beberapa trainer di Kominfo. Nah, teman-teman bisa follow IG saya Surya Grinusa. Nah, nanti bisa sharing tentang beberapa kiat-kiat teman-teman untuk sertifikasi, misalkan ingin di bidang IT seperti itu. Oke, pengantar dari keamanan digital yang teman-teman sudah disampaikan tadi tentang cakepnya bermedia digital. Sekarang bagaimana keamanannya ya, keamanannya di dalam digital. Melihat dari latar belakang, jadi perkembangan di internet di Indonesia juga semakin luar biasa. Kalau dihitung-hitung udah hampir 70% lebih masyarakat udah paham tentang internet lah seperti itu. Semakin masifnya teknologi yang berkembang, maka otomatis penggunanya juga harus paham tentang keamanan tentang digital seperti itu. Yang kedua, kita sudah dimudahkan, ya dimudahkan praktis lah di dalam dunia digital. Gaya hidup kita sudah mudah. Nah, tadi sudah disampaikan ketika mau belanja tidak harus lagi pakai uang cash, tapi non cash juga banyak. Hampir beberapa toko e-commerce semua juga non cash ya seperti itu. Jadi diberi kemudahan ya di dunia digital. Terus yang ketiga, semakin nyaman, dan ketika nyaman ada juga masyarakat yang percaya untuk menggunakan digital. Dari situ otomatis maka akan ada resiko tinggi yang akan dihadapi teman-teman di dunia digital seperti itu ya. Karena memang sejajar dengan teknologi yang semakin pesat, otomatis banyak kejahatan-kejahatan digital juga yang ada di dunia digital seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan, maka banyak potensi-potensi buruk yang akan timbul. Contohnya adalah penipuan, pencurian akun, banyak sekali gaya-gaya penipuan yang ada di dunia digital. Malah yang terakhir kemarin ada yang undangan APK atau yang lain yang penipuan penjualan online dan seterusnya. Jadi itu adalah resiko-resiko atau potensi buruk yang ada di dunia digital. Nah, maka dengan adanya internet yang semakin pesat, maka masyarakat atau teman-teman harus lebih aman di dunia digital. Nah, ini kita akan coba bahas sedikit seperti apa trik dan tipsnya seperti itu. Tadi pengguna internet sudah 77%, mungkin sekitar 23%-nya itu yang tidak gunakan digital mungkin saja usia lanjut atau lansia gitu ya, yang mungkin tidak perlu internet untuk dalam kehidupan sehari-harinya. Terus bisa jadi juga kelompok-kelompok seperti anak yang baru lahir misalkan atau 2 tahun ke bawah, itu belum tentu pakai internet. Tapi kalau udah 3 tahun ke atas, 5 tahun itu udah tahu internet ya. Apalagi ketika pandemi kemarin, pengguna internet juga makin pasif lah seperti itu untuk pembelajaran dan beberapa kegiatan yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu media yang sering teman-teman pakai. Saya yakin di teman-teman kalau dilihat di handphonenya, di mobilnya, pasti ada salah satu dari aplikasi ini. Memang ada beberapa aplikasi ini macam-macam kegunaannya ya. Ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter dan seterusnya, ada TikTok yang lagi tren lagi sekarang ini, sampai beberapa aplikasi yang lainnya. Tadi sudah tahu bagaimana cara menggunakannya, tapi bagaimana nih cara keamanan di aplikasi-aplikasi ini kan gitu ya. Ternyata semua aplikasi yang dibangun juga dia punya keamanan untuk menggunakannya bagaimana. Kayak contoh kayak TikTok, dia sudah punya standar bahwa yang memakainya harus 17 tahun ke atas gitu. Nah, yang lain juga seperti Shopee, Tokopedia, Blibli misalkan, bagaimana transaksinya juga aman sekarang. Saya punya pengalaman ketika belanja di Tokopedia selama 2 minggu pun aman. Dananya aman, barangnya aman seperti itu. Jadi udah mulai menjaga sisi keamanannya bagaimana. Ada Grab, ada OVO, ada banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang mungkin teman-teman pakai. Nah, itu bagaimana cara keamanannya.
Nah, keamanan digital itu apa sih? Maka bisa disimpulkan adalah sebuah proses untuk memastikan pengguna layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman. Nah, tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Nah, ini teman-teman, kadang di dunia digital kita harus paham yang mana yang boleh kita share, yang mana yang tidak. Karena memang data pribadi itu bahaya ketika yang bersifat pribadi atau rahasia itu di-share di dunia digital. Itu yang kejadiannya. Nah, dia nge-share beberapa data, malah kemarin juga kemarin kena aplikasi undangan.apk itu diinstal, dan ketika WA-nya tidak aman otomatis bisa dihack. Ketika itu dihack, ada beberapa rekening dikuras dan ada beberapa yang saldonya terkurang seperti itu. Karena apa? Jadi dia tidak aman di dunia digitalnya seperti itu. Nah, di dunia digital ada beberapa, satunya phishing. Phishing itu bagaimana dia mencari informasi data dengan teknik mengelabui seperti itu. Jadi banyak sekali kejahatan phishing sekarang ya. Terus scam itu penipuan yang meledok email atau layanan pesan dan seterusnya, yang pada umumnya memang diminta untuk korban mengeluarkan uangnya seperti itu. Nah, contohnya banyak, ada peretasan akun yang saya bilang tadi, ada impersonalisasi, ada penjualan palsu yang menipu e-commerce. Ini jualannya barangnya udah ada ready tapi ternyata ditransfer dan datang-datang juga barangnya. Terus ada lowongan kerja yang palsu padahal ternyata tidak ada. Kayak kemarin banyak ada lowongan untuk BUMN misalkan, ternyata tidak ada. Nah, itu harus dicek baik-baik. Terus modus pencitraan, nah itu sekarang banyak sekali terjadi di dunia nyata, di dunia digital juga seperti itu. Nah, ini salah satu yang teman-teman harus jauhi. Jangan pernah memposting data diri di media sosial. Nah, ya, misalkan seperti yang tadi ada foto, ada KTP-nya, nah itu bahaya. Bisa-bisa jadi pelaku pinjol nantinya. Atau lagi habis vaksin, sertifikat vaksinnya di-share di media sosial bahwa sudah vaksin 1, 2, dan 3. Padahal itu data pribadi teman-teman yang tidak boleh orang tahu. Sama ketika bepergian berjalan juga teman-teman harus waspada. Karena semua yang apapun teman-teman posting itu jadi bisa jadi itu hak orang bisa melihatnya seperti itu. Jadi dia ketika teman-teman berangkat kemana diposting, sampai sana diposting, nah itu hati-hati. Kejahatan pun di mana aja. Jadi jangan pernah memposting diri di media sosial. Nah, bagaimana? Ada trik kan? Ya, ada pertanyaan, Pak, bagaimana jadinya kalau keamanan digital yang harus kita jaga, ya gitu kan? Pertama adalah, nah ini yang mungkin teman-teman harus pelajari, pahami. Pertama adalah identifikasi aset digital yang dimiliki. Nah, jadi aset digital kita tuh apa aja? Pertama, media sosial. Misalkan media sosial kita bukan hanya Facebook, IG, Twitter, TikTok atau yang lain, itu dicari asetnya. Apalagi kalau pemain digital marketing ya, biasanya itu media sosialnya, apa Facebooknya juga akunnya banyak. Itu harus dilihat asetnya seperti apa, disimpan. Mana nih aset yang kita miliki di dunia digital. Terus kedua kayak aplikasi percakapan, misalkan WhatsApp, Telegram, atau yang lain. Jadi harus tahu aset-aset digital kita yang ada, yang kita daftarkan. Sama email juga, email ada Gmail, ada Yahoo, ada banyak sekali email. Kalau dulu mungkin banyak sekali, sekarang mungkin lebih banyak ke Gmail atau pakai Yahoo gitu. Nah, itu harus tahu nih email pribadi yang mana, email kalau bisanya lagi, kalau di beberapa usaha juga punya usaha, email usaha yang mana, usahanya seterusnya. Terus ada juga e-commerce. Nah, itu juga teman-teman harus punya tahu nih yang mana saja aset digital yang kita daftarin di beberapa e-commerce. Ya, biasanya sih 2 aja tuh, warna hijau, warna oranye, itu bisa kan. Atau yang lain, nah harus tahu nih yang mana. Terus data lainnya,
yang seperti aplikasi tadi ada mobile banking, ada misalkan tadi Traveloka atau tiket.com, nah, semua di inventaris yang mana saja yang ada aset yang ada di digital seperti itu. Itu pertama. Itu langkah pertama yang teman-teman harus jaga dulu. Tahu dulu yang mana barang-barang kita, yang mana milik-milik kita. Nah, kedua, bagaimana caranya? Kedua adalah memproteksi aset digital kita. Jadi kita membuat pertama langkahnya adalah membuat password yang kuat atau berbeda tiap akunnya. Nah ini yang kadang tidak semua orang bisa ya seperti itu ya. Jadi semua tadi media sosial atau e-commerce-nya, apakah setiap e-commerce beda-beda passwordnya? Nah, belum tentu. Makanya kenapa supaya dia berbeda ketika ada terjadi peretasan akun, satu akun itu saja yang kena, yang lain tidak. Tapi kalau dia tahu semua akunnya sama, terus tidak berbeda semua passwordnya, ketika masuk satu dia bisa buka semua akun-akun kita yang lain seperti itu. Jadi tahap pertama adalah membuat password yang kuat dan berbeda setiap akunnya. Kedua, nah ketika banyak password ini kan membingungkan teman-teman ya. Saya juga banyak sekali aset digital saya, terus ketika membuat password yang beda-beda akan membuatnya bingung kan gitu ya. Maka ada satu usaha lagi teman-teman bagaimana cara membuat pengolahnya dengan password manager. Nah ini banyak aplikasinya teman-teman bisa pakai untuk apa menyimpan password yang berbeda-beda tadi. Nah itu memudahkan teman-teman nantinya. Facebook ini pakai apa, Twitter pakai apa, atau YouTube pakai apa dan seterusnya. Terus jangan lupa yang ketiga, tahap ketiga adalah mengaktifkan 2 faktor keamanannya. Biasanya ini semua aplikasi sudah disiapin. Biasanya kalau di Gmail misalkan ya, contohnya Google Gmail, kita ketika mau masuk Gmail biasanya pakai user password, usernya apa, passwordnya apa, masuk ya. Tapi aktifin 2 faktor levelnya ini. Ketika diaktifin dia bisa minta nomor unik yang dikirim lewat mana? Lewat email alternatif atau pakai nomor WA-nya atau nomor telepon SMS biasanya seperti itu. Nah dari itu kita memudahkan kita ketika dia mencoba masuk pakai akun kita dan 2 faktor ini tidak diaktifin, otomatis dia bisa masuk langsung. Tapi kalau tidak otomatis dia harus pakai izin kita dulu. Nah, terjadi seperti itu. Nah, teman-teman, di dunia digital yang kita pegang adalah email kita. Jadi email pribadi kita itu salah satu adalah kunci utama dari semua aset-aset digital kita. Jadi jangan lupa email yang pribadi dijaga baik-baik karena itu adalah aset digital yang utama. Biasanya itu. Ketika ada apa-apa pasti akan ditanya emailnya yang mana, ada notifikasi ke email kita pribadi. Nah, itu harus dijaga baik-baik. Terus langkah selanjutnya adalah privasi, pengaturan privasinya. Nah, setiap aplikasi itu ada pengaturan privasi, termasuk beberapa media sosial juga privasi. Yang boleh lihat kita, yang mana boleh cakap kita, siapa yang boleh lihat story kita, itu diatur. Nah, silahkan diatur teman-teman supaya bisa ngatur bahwa sama yang terjadi seperti kita tahu-tahu masuk grup Telegram, masuk grup WhatsApp, itu privasinya tidak diatur dengan baik. Nah, ketika ini privasi ini diatur, otomatis tidak semua orang bisa masukkan kita di grup-grup WA atau Telegram yang memang grup itu tidak kita pahami seperti itu. Nah, itu silahkan diatur. Terus kelima dalam memproteksi aset digital kita adalah bagaimana keamanan itu kita harus ada keamanan lainnya seperti kita bisa backup data, kita punya antivirus di aplikasi itu dan seterusnya. Jadi ini adalah langkah-langkah teman-teman bagaimana aman di dunia digital. Nah, ketiga, ketika terjadi insiden, bagaimana mendeteksi? Misalkan udah ada yang masuk email kita, ada yang gunain, ada perangkat yang kita gunain. Nah, itu kita bisa mendeteksinya dengan beberapa langkah. Karena setiap akun-akun kayak di Google ataupun di beberapa aplikasi dia punya mendeteksi insiden kita dalam lapangannya, keamanannya. Kalau Google kita bisa lihat periksa keamanan siapa sih perangkat yang bisa pakai akun kita bisa kelihatan, privasinya juga kelihatan. Terus kita bisa lihat cek email kita nih bocor atau tidak di beberapa aplikasi seperti itu. Jadi ada aplikasi yang mungkin ngecek ini akun kita ini aman atau tidak seperti itu.
Nah, terus juga bisa juga mengecek kembali aplikasi-aplikasi yang kita install, izinnya seperti apa. Tidak semua aplikasi kita izinkan. Contoh saja misalkan di beberapa aplikasi yang contoh di Facebook ya. Bagaimana caranya di situ di pengaturan mobilnya ada pengaturan aplikasi, terus izin aplikasi, ada Facebook, terus apa aja yang boleh mereka akses. Contohnya kayak ini ponsel, kontak sama SMS tidak boleh dia lakukan. Lokasi selalu bisa dilakukan, kamera dia boleh, mikrofon ternyata tidak boleh, memori dia boleh, kalender tidak boleh. Jadi tidak semua aplikasi kita izinkan untuk mengakses beberapa keamanan yang ada di ponsel kita. Makanya kemarin kenapa ada pinjol kok bisa WA kita atau apa? Kenapa? Karena ada kontak di situ yang kita aktifin, boleh akses. Nah itu karena itu otomatis semua kontak yang ada terkait dengan pinjol otomatis bisa terkirim seperti itu. Jadi yang terjadi seperti itu. Jadi memang ini adalah salah satu bagaimana keamanan digital di aplikasi teman-teman. Jadi harus ketika terjadi insiden otomatis kita coba atur kembali izin aplikasi dan mengecek apakah punya kita ini sudah terekam atau sudah terambil akunnya. Nanti kita coba cek seperti itu. Nah, keempat, meresponnya. Jadi ketika sudah terjadi, kita akan melakukan merespon insiden dengan langkah terukur. Jadi ketika ada pembobolan Facebook, misalkan ternyata Facebook sendiri dia punya halaman tersendiri, Instagram juga punya halaman tersendiri untuk memulihkan akun kita yang sudah diambil alih, misalkan seperti itu. Nah, caranya banyak sekali seperti itu. Jadi jangan sampai pakai aplikasi-aplikasi yang bukan bawaannya aplikasi ya. Itu bahaya. Kayak WA pun kayak kemarin saya punya keluarga yang WA-nya terblokir karena dihack itu. Ternyata pakai aplikasi WA juga punya langkah-langkah terukur untuk mengembalikan akun tersebut dan bisa. Dan alhamdulillah selama ya lumayan lama lah 7 hari kita bisa pulihkan seperti itu. Tapi yang jelas kita tidak kembalilah. Terus data-data yang kemarin pun kembali seperti itu. Nah, terus langkah kelima adalah merecovery kembali akun kita. Jadi apa salahnya lah teman-teman harus ada waktu untuk bagaimana kita merecovery lagi kembali. Persiapannya apa aja, kita harus tahu akun Google kita, terus ponsel kita termasuk passwordnya, setting kunci layar juga perlu ketika di handphone. Terus ketiga adalah backup data. Jadi ada waktu backup data untuk ponsel kita. Ketika ada gangguan kita bisa pakai nanti datanya. Dan biasanya persiapannya mau tidak mau teman-teman memastikan baterai ponselnya 70% untuk bisa meng-backup data di ponsel kita. Dan terakhir adalah bagaimana internetnya juga terkoneksi dengan baik. Jadi itu 5 langkah teman-teman ketika menjaga keamanan di dunia digital. Nah, terakhir adalah jangan sampai teman-teman bicara di dunia internet padahal sebenarnya kita tidak tahu siapa yang ada di dunia internet itu. Lawan kita siapa, bicara kita siapa sebenarnya. Seperti itu. Jadi jangan langsung terbuka, jaga data pribadi kita dan beberapa langkah tadi untuk menjaga keamanan kita seperti itu. Dan kesimpulannya adalah pertama, saya pastikan tidak ada yang 100% aman di dunia digital. Yang terjadi adalah seperti kemarin, seperti BSI kemarin ya, ternyata terbobol dan ada down beberapa hari, kasihan sekali transaksinya terganggu. Terus ada juga beberapa keamanan yang mungkin teman-teman bilang Google itu paling aman, ternyata ada juga kemarin juga terbobol. Makanya risiko tinggi lah di dunia digital. Nah, bagaimana caranya kita bisa menguranginya risiko itu? Nah, salah satunya tadi caranya tadi ada beberapa langkah. Nah, terus kedua adalah keamanan itu berbanding terbalik dengan kemudahan. Otomatis akan ada ribetnya teman-teman. Pasti kayak tadi
ganti akun, setiap akun berbeda-beda passwordnya, harus ada beberapa langkah, ketika mau masuk akun kita harus ada verifikasi lagi dan seterusnya. Seperti itu, pasti ribet. Tapi itu adalah salah satu mewaspadai kita lebih supaya lebih aman di dunia digital. Dan terakhir ada bagaimana teman-teman selalu berpikir kritis dalam kesimpulan ini. Jadi jangan mudah terpercaya karena belum tahu lawan kita siapa, seperti itu. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengakses modul aman bermedia digital di literasidigital.id. Di situ banyak sekali modul yang teman-teman bisa pelajari lebih detailnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surya atas pemaparannya seputaran keamanan digital ya. Oke, itu dia adalah aspek kedua untuk hari ini. Dan sepertinya pertanyaan juga sudah mulai banyak ya. Jadi sekarang kalau misalnya masih ada yang punya pertanyaan seputar aspek-aspek sebelumnya, bisa langsung aja menuju kolom komentar ya. Ditaruh di situ ditujukan kepada siapa pertanyaannya dan isi pertanyaannya begitu ya. Jangan lupa juga untuk melengkapi link registrasi yang linknya sudah diberikan oleh admin. Ya, silakan diklik saja ya di kolom chat, bisa langsung diisi semua dengan lengkap. Ini merupakan syarat nih buat nanti adik-adik ya peserta semua mendapatkan sertifikat elektroniknya begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke aspek ketiga. Setelah tadi ada cakap digital, ada keamanan digital, sekarang satu lagi masih ada budaya digital nih. Kita cari tahu kira-kira apa ya. Selamat sore Ibu Hani. Hai, selamat sore. Selalu ke bagian terakhir semangat ya Bu ya. Betul. Hari Senin masih semangat pastinya. Semangat. Oke, Selalu. silakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Putih. Selamat sore buat semua adik-adik peserta literasi digital kali ini. Saya langsung share screen ya. Kasihan udah sore, tapi hebat masih pada standby. Baik, untuk yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah budaya bermedia digital, hak warga digital. Nih, mumpung masih pada muda belia, jadi saya ajak untuk belajar tentang hak-hak adik-adik selama menjadi warga digital ya. Nah, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Hani Purnawanti, saat ini sebagai pengurus pusat di Relawan TIK, juga menjadi koordinator di program Relawan TIK Goes to School. Ini ada nomor WhatsApp saya, email, dan juga sosial media ya. Ini menyebarkan data pribadi sih, tapi ini untuk memang kegiatan kita memudahkan komunikasi ya. Nah, saat ini sebagai latar belakang pilar budaya digital adalah karena adanya tantangan. Apa saja itu? Satu, mengaburnya wawasan kebangsaan, menipisnya kesopanan dan kesantunan, menghilangnya budaya Indonesia, dan media digital saat ini menjadi panggung budaya asing, minimnya pemahaman akan hak digital, kebebasan berekspresi yang kebablasan, berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan, menghilangnya batas-batas privasi, dan adanya pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Ya, saya di sini nggak ceritain satu-satu ya, tapi inilah latar belakang dari perlunya kita mempelajari budaya bermedia digital. Nah, harapannya kompetensi yang nanti timbul setelah belajar bareng-bareng ya tentang budaya bermedia digital adalah meningkatnya pengetahuan dasar akan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya dan berbangsa dan bernegara. Terus kita juga diharapkan menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, kemudian pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produk lainnya tentunya mesti meningkat ya. Dan hal yang terakhir adalah kita punya pengetahuan akan hak-hak digital. Nah, budaya digital yang gimana nih yang perlu kita tahu dan kita terapkan? Pastinya budaya digital kita budaya Pancasila, ya. Kayak gimana ya?
Jadi kita coba usahakan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Ya, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Penerapannya kayak gimana nih? Kan Pancasila itu kita sudah belajar ya sehari-hari. Dulu kalau saya nih adik-adik belajarnya nama mata pelajarannya tuh Pendidikan Moral Pancasila PMP ya. Tapi sekarang kan udah namanya beda lagi ya. Di sini cara menerapkannya di ruang digital. Untuk sila pertama, kita lihat dulu nilai utamanya adalah cinta kasih, di mana kita dalam perilaku bermedia digitalnya adalah saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Nah, sila kedua, nilai utamanya adalah kesetaraan, di mana kita memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Untuk sila ketiga, nilai utamanya adalah harmoni, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital. Dan yang keempat, yaitu sila keempat, nilai utamanya adalah demokratis, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Nah, ini yang terakhir, sila kelima, nilai utamanya adalah gotong royong, bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Jadi itu ya rinciannya, bagaimana cara mengaplikasikan atau menerapkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Nah, karena yang hari ini mau saya highlight atau saya tekankan itu adalah tentang hak warga digital, maka saya ngajak nih adik-adik belajar dulu dasar-dasarnya ya. Apa tuh? Saya ajak untuk belajar tentang hak asasi manusia. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu deklarasi PBB, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, dari hak asasi manusia itu ada 6 kategorinya lagi ya, jadi dipisah-pisah nih, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Nah, nanti kalau contoh detailnya apa, boleh juga nih Bapak Ibu Guru sama putra-putrinya ya, untuk dikasih tugas apa nih detailnya, jadi bisa cari ya, entah itu Google atau buku pelajarannya. Nah, salah satu hak partisipasi, hak asasi pribadi adalah hak asasi untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, mempunyai suara dalam musyawarah, menyampaikan keluh kesah atau curhat alias mencurahkan isi hati, serta memilih sesuai keinginan dan bakatnya. Nah ini, jadi adik-adik juga tahu ya, bahwa untuk seseorang yang lahir di dunia ini ya, kita itu punya hak pribadi, salah satunya adalah hak untuk berpartisipasi tadi. Nah, untuk selanjutnya, karena kita berbicara tentang warga digital, jadi kita juga perlu tahu dong, jadi kaitannya dengan hak warga digital, ada hak asasi manusianya dan ada transformasi digitalnya. Transformasi digital di sini adalah proses perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, atau sekarang biasanya kita sebutnya digital ya, secara signifikan untuk memberikan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aspeknya apa aja dalam transformasi digital? Itu ada 3 aspek teknologi, di mana penggunaan media digital untuk membantu meningkatkan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada adaptasi. Nah, kalau teknologi itu katakanlah aplikasinya, mesin-mesinnya, sementara adaptasi adalah di sisi kita manusianya. Manusia merupakan agen perubahan, jadi kita yang berupaya menyesuaikan diri untuk terus bertahan dalam derasnya informasi dan persaingan global. Lalu budaya. Nah, akhirnya aktivitas yang tadi sudah membuat kita lebih meningkat kualitas hidup kita,
itu perlu dipertahankan dan diwariskan kebiasaan-kebiasaan baik itu ke generasi mendatang. Contohnya bagaimana? Nah, saya mau kasih contoh. Dulu Bapak Ibu ya, orang-orang yang bekerja atau berbisnis, berusaha itu kalau untuk melakukan pengecekan saldo, lihat transaksi keuangan, itu mesti ngantri ke bank. Bayangkan mesti jalan ke bank, jalan dari rumah pakai transportasi, kalau punya kendaraan pakai kendaraan pribadi, macet-macetan, antri di banknya lama. Nah, itu kan lumayan merepotkan gitu. Bahkan kalau misalnya dalam bekerja 1 minggu tuh mungkin harus spare waktu atau siapkan waktu setengah hari atau 1 hari untuk urusan perbankan. Nah, sekarang dengan adanya teknologi yang terus berkembang, bank juga terus mendekatkan diri ke nasabahnya, maka dengan aplikasi yang sangat simple ada di handphone, semua kegiatan-kegiatan tadi udah bisa dikurangi ya, nggak perlu ke bank kecuali ada kartu yang expire gitu ya, atau mungkin ada bukti-bukti baru yang harus disampaikan ke bank terkait perubahan data. Nah, itu baru dilakukan. Nah, sementara itu hal yang bisa tadinya menguras waktu, tenaga, biaya, yang mestinya kalau habis antri, misalnya habis antri ke bank mesti beli bakso, beli es cendol gitu ya, itu bisa dikurangi juga gitu, karena Bapak Ibu tadi nggak perlu lagi kan ke bank, cukup di rumah sambil rebahan, mungkin bahkan sekarang ya sudah bisa melakukan transaksi-transaksi gitu. Dan itu tidak mungkin kita jadi kapan-kapan, misalnya 3 tahun, 5 tahun mendatang, kita semua balik lagi ke manual ya, karena pastinya dalam transformasi digital ini akan semakin waktu yang bisa kita lakukan lebih produktif ke hal yang lain karena ada bantuan teknologi. Nah, sekarang digabung hak digital warga negara ya. Nah, hak digital di sini adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat dan menyebarluaskan media digital. Nah, hak apa aja ragam hak digital ini? Hak-hak kita, yaitu mengakses, berekspresi, dan merasa aman. Pada saat mengakses, yang dimaksud adalah kita punya kebebasan dalam mengakses internet. Tidak ada batasan bahwa yang lebih tua boleh mengakses yang lebih muda. Tidak ada aturan bahwa laki-laki boleh mengakses lebih banyak daripada perempuan. Tidak ada yang seperti itu. Semua punya hak yang sama. Ingat ya, semua punya hak yang sama ya. Tetapi nanti ada batasnya. Apa itu? Sebentar. Nah, terus hak untuk berekspresi. Di sini pun ada jaminan bahwa dengan kita punya akses, kita juga bebas berekspresi. Ini kalau dikaitkan dengan hak asasi manusia tadi ya, kita punya, semua punya. Ini di sini berarti kita bebas menyatakan pendapat dan menggunakan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Jadi jelas sudah ada hak untuk merasa aman. Jadi selain kita punya hak untuk tadi akses, juga hak memiliki ruang untuk berekspresi, tapi kita juga punya hak untuk merasa aman, di mana kita terbebas dari pemantauan, sadap-sadapan, gitu ya, penyadapan, dan adanya perlindungan atas privasi, sehingga kita aman dari penyerangan secara daring. Nah, berarti kita bebas gitu ya, untuk nulis apa aja sesuai suasana hati kita gitu. Nah, adik-adik sekalian yang nanti masa depannya masih jauh ke depan, cerah ceria, jadi jangan merusak apa yang sekarang kalian sedang rintis ya, untuk menjadi putra-putri harapan bangsa di kemudian hari. Tetap nih, pada saat melakukan ekspresi apapun, pastikan, 1, menjaga hak atau reputasi orang lain, dan 2, menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik. Dan hak berekspresi kita dan berpartisipasi ini, pastikan tidak ada aspek-aspek 4 hal inilah ya, karena ini yang akan merusak kita sekaligus juga orang lain
yang tadi itu terkait harkat dan martabat orang lain. 1. Pornografi, 2. Penyebaran ujaran kebencian, 3. Hasutan yang membinasakan dan advokasi yang memicu diskriminasi, hasutan, dan permusuhan. Jadi pastikan tetap berhati-hati. Nah, tadi terkait perlindungan data pribadi sudah disampaikan juga di digital safety ya, bahkan di kecakapan juga sempat disinggung bahwa hak-hak kita adalah mendapatkan perlindungan dari ya tentunya negara. Nah, oleh karena itu pada saat terjadi pelanggaran terhadap data pribadi kita, jangan segan untuk melapor. Ya, itu lapornya ke pihak yang terkait tentunya, kemudian polisian, dan jika terkait keuangan bisa ke Bank Indonesia atau OJK. Dan pengalaman kita sebaiknya di-share di sosial media untuk mencegah ada pihak lain yang ikut mengalami apa yang kita alami. Jadi kembali, apapun yang kita alami itu tetap harus ada bukti. Jadi tidak berdasarkan asumsi-asumsi sendiri ya. Sehingga kita nanti bisa jadi kalau kita menyampaikan sesuatu yang mengekspresikan atau menginformasikan bahwa kita memiliki pengalaman buruk, tapi kita tidak menyertakan bukti, nanti kita akan disebut sebagai penyebar hoax. Nah, yang terakhir, ini tentang menghargai haki. Nah, saya tahu nih adik-adik sekarang pasti kan menggemari ya yang namanya konten-konten yang ada di berbagai sosial media, dan mungkin ada di antaranya mau juga ya jadi konten kreator gitu ya ke depannya, karena memang saat ini masaknya ya. Tetapi ketika kita mulai mencari inspirasi untuk menjadi konten kreator atau memang dapat tugas dari Bapak Ibu guru lah ya untuk membuat konten pembelajaran sebagai tugas belajar, pastikan belajar juga untuk mengetahui ada loh ternyata hal-hal yang tidak bisa kita lakukan karena nanti kalau kita lakukan jadinya melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Hak itu apa? Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang timbul sebagai hasil olah pikir serta kreativitas yang membuahkan proses produk atau proses yang berguna bagi manusia. Ini juga berlaku loh di dalam media digital. Misalnya apa nih? Misalnya kita mau keren nulis quotes atau nulis tulisan orang yang bagus yang menurut kamu cocok banget sama aku gitu misalnya. Terus mau diposting nih sosial media. Nah, terus kita copy paste. Itu sebenarnya melanggar. Kenapa? Karena bisa jadi tulisan itu sebenarnya tulisan yang bersifat komersil, yang bagi orang itu kalau orang membacanya atau mengklik sesuatu yang nanti terkait informasi penting di dalamnya itu merupakan penghasilan buat dia, ada cuan gitu. Jadi kita pastikan pada saat menggunakan karya orang lain itu satu minta izin dulu, kedua juga perhatikan kalau memang misalnya di situ memang tidak dibolehkan sebarluaskan untuk kebutuhan komersil, jangan pernah dilakukan. Lalu duplikasi ya, duplikasi di sini misalnya dulu sih banyak, kalau sekarang saya belum nemu sih contoh yang akurat nih. Tapi kalau dulu tuh ada software komputer kan cukup mahal ya. Itu biasanya beli misalnya $1.000. Nah, ada yang secara melihat peluang, sementara orang nih suka nih sama software ini, akhirnya dia beli 1.000, terus dia copy dan kemudian dijual gitu dengan harga yang lebih murah. Ya akhirnya dia yang cuan. Nah, tapi itu adalah sebuah pelanggaran karena seharusnya kan uang yang hasil penjualan itu masuknya ke orang yang meng-create aplikasi tersebut. Dan yang ketiga adalah distribusi tanpa izin. Nah, ini bagi pemula ya yang punya kanal-kanal sosial media yang tentunya berpenghasilan, bisa saja melakukan pengumpulan karya-karya orang untuk dipublis ulang di YouTube-nya, maka ini sebenarnya sebuah pelanggaran ketika kita mengumpulkan karya orang lain di channel kita dan kita mengkomersilkan kanal kita. Nah, jadi tadi pengenalannya tentang hak, dan tentunya kita juga tetap harus menjaga hak orang lain ya, supaya tidak kita langgar. Jadi kesimpulannya, dunia digital adalah dunia kita sekarang ini,
Mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita bertumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan martabat. Modul budaya bermedia digital bisa diunduh di Literasi Digital ID gitu ya. Demikian dari saya kembalikan lagi ke Kak Moderator. Oke, terima kasih Bu Hani pemaparannya seputaran budaya digital ya. Aspek terakhir untuk sore hari ini sudah lengkap ketiga aspek nih. Kita tahu kira-kira apa aja pentingnya dan isinya begitu ya. Oke, setelah tadi pemaparan berarti kita sekarang sudah sampai ke sesi tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan, terima kasih yang sudah masuk, tapi hanya 3 saja yang bisa saya bacakan sore hari ini ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pertanyaan pertama untuk hari ini. Dari Kak Keila Hani buat Pak Olan, pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk Bapak Olan di era digital saat ini, kesadaran tentang moral dan juga etika dalam masyarakat makin menurun, khususnya bagi anak-anak usia sekolah. Menurut Bapak Olan, adakah cara yang menarik agar masyarakat khususnya anak-anak lebih memperhatikan etika dan moral melalui media sosial, di saat konten-konten tentang moral itu sering disepelekan? Namun, untuk konten-konten yang tidak sepantasnya ditonton, malah menjadi sesuatu yang sangat menarik. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Oke. Boleh Bapak Olan ya dibantu dijawab? Oke, wah pertanyaannya bagus ya, kayak Lahani ya. Jadi di era sekarang tentunya kan banyak sekali video-video yang beredar ya di platform media digital ya, di mana isinya tuh campur macam-macam videonya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, gimana sih caranya supaya menurunkan video-video negatif tersebut di era masyarakat ya, apalagi anak-anak. Nah, caranya adalah di video itu biasanya ada di setiap platform itu ada batasan usia. Jadi kalau misalkan untuk anak-anak, jadi bisa tonton berdasarkan kriterianya gitu. Jadi untuk anak-anak ya berarti pilihnya yang anak-anak gitu. Jangan pilih yang campur gitu atau 17 ke atas. Nah, karena nanti videonya akan ada macam-macam gitu. Karena di beberapa platform pun sudah ada ya video-video atau hiburan lah ya yang berdasarkan usia gitu. Jadi kita pun nggak akan ikut terpengaruh dengan konten-konten yang negatif. Maka moral kita juga pasti akan terjaga gitu. Jadi makanya tadi kita harus cakap ya, harus cakap dulu menggunakan platform media digital kita, maka kita bisa memseleksi video mana yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak ataupun orang dewasa gitu. Dari saya itu aja, terima kasih pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih kembali. Iya, semoga bisa langsung praktekkan gitu kan ya, bagaimana caranya kita harus lebih cakap lagi tadi, memilah-milih konten yang bisa akses oleh anak-anak begitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan kedua untuk hari ini. Ya, ada Kak Aji Mahesa, ini buat Pak Surya ya. Pak, tadi Bapak sempat menyinggung soal jejak digital, terkait keamanan digital ya. Belakangan ini jejak digital sering sekali bisa merusak citra seseorang. Padahal jejak digital ini sudah lama sekali. Soal jejak digital nih, apa yang harus warganet lakukan ya, kalau misalnya menghindari potensi-potensi negatif dari rekam jejak digital, terutama anak-anak. Dan bagaimana langkah dan antisipasi yang bisa kita lakukan jika ternyata akun kita sudah dibajak atau dihack. Oh, jadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama untuk menghindari potensi negatif rekam jejak digital. Yang kedua, jika akun kita dibajak begitu. Baik, boleh dibantu dijawab Pak Surya. Oke, terima kasih. Pertama tadi potensi ya, yang negatif. Makanya tadi saya bilang di dunia digital kan semakin pesatnya pemakaian dunia digital, otomatis tidak bisa dihindari ya. Ada 2 sisi tadi, ada negatif dan positif. Cara menghindari mau tidak mau kita sebagai orang yang paham tentang digital menjauhkan dari beberapa unsur-unsur negatif, atau kita yang memproduksi konten-konten positif. Jadi otomatis akan banyak konten-konten positif yang beredar di dunia digital. Otomatis seperti itu potensinya. Terus bagaimana ketika kita terkena hack? Jadi beberapa tadi langkahnya
Pertama, pastikan dulu akun apa yang udah kena hack. Jadi memang dicek dulu di list aset-aset digital yang memang udah terkena hack. Nah, kedua tadi kan udah disampaikan, coba inventaris. Jadi ada beberapa cara di dunia digital. Sekarang banyak sekali bisa googling. Ketika kita dihack, ada langkah-langkahnya. Misalkan salah satu aplikasi media sosial yang kena hack, di situ ada langkah-langkah yang mungkin bisa kita coba lakukan. Yang jelas, pertama yang teman-teman harus siapin adalah email pribadi kunci utamanya. Jadi apapun kegiatan teman-teman di media sosial, transaksi media sosial juga atau e-commerce, jangan sampai akun email pribadinya juga terkena seperti itu. Jadi biasanya kita harus menjaga baik-baik email pribadi kita karena semua layanan biasanya seperti itu. Jadi dari situ kita bisa ikutin langkah-langkahnya. Biasanya pemulihannya biasanya lewat email akun pribadi seperti itu. Jadi silahkan dipentaris dulu. Kedua, cari caranya. Setelah kena bisa jadi akan kita pulihkan lewat akun pribadi kita berupa email. Nah, ketika sudah kembali biasanya silahkan aktifkan tadi keamanan 2 lapis tadi levelnya. Nah, itu juga melindungi kegiatan-kegiatan yang mencuri akun kita. Jadi seperti itulah yang saya bisa sampaikan, pengalaman yang pernah saya dapat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih kembali Pak Surya. Semoga membantu ya tadi jawabannya kira-kira bagaimana untuk menghindari jejak digital yang negatif dan juga bagaimana kalau akun kita tuh bisa sempat sudah dihack gitu kan ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan ketiga untuk hari ini. Ada Kak Esya Rolanda. Seperti kita tahu bahwa budaya kita berdasar pada Pancasila, tapi kenyataannya di media sosial banyak yang melakukan hal tersebut. Bagaimana langkah yang bisa kita lakukan sebagai siswa atau siswi untuk berkontribusi menjadi kebudayaan di ranah digital yang berdasar Pancasila, Bu? Dan bagaimana pula tips menumbuhkan cinta kebudayaan sendiri dibanding budaya luar bagi kami para pelajar? Oke. Jadi ini yang bertanya pelajar nih berarti nih. Ibu Hani, boleh dibantu dijawab? Iya. Terima kasih. Terima kasih Iya, untuk boleh. pertanyaan. Silakan, iya. Iya. Delay ya Bu kayaknya ya Bu. Iya. Keren banget ya pertanyaannya. Jadi saya kalau misalnya ditanya seperti itu, saya sebenarnya suka jadi berbalik tentang lebih mikirin juga tentang latar belakang. Jadi kalau misalnya kenapa ya sekarang itu banyak orang yang bermedia sosial atau bermedia digital tetapi masih tidak melakukan. Oke, saya tutup layar ya biar sinyalnya kayaknya kurang bagus. Tapi kayak melupakan nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, ada kemungkinan besar hal tersebut disebabkan karena masih banyak yang terutama yang kaum yang sudah dewasa ya, yang udah generasi sebelumnya itu baru masuk ke media digital lalu kayak mengomentari, nge-share sesuatu yang sebenarnya itu memang nggak perlu di-share gitu. Jadi paham ya, misalnya begini, kita misalnya melihat konten kreator atau ada uploadan postingan yang negatif lah gitu. Nah, namun kenapa postingan itu menjadi viral itu pastinya karena ada yang menyebarluaskan. Nah, yang menyebarluaskan ini belum tentu berniat ingin menyebarluaskan, tapi kayak semacam ngasih warning ke yang terdekat atau apa, tapi tidak semua orang kan berpikir bahwa berita negatif atau postingan negatif itu cukup berhenti di mereka saja. Akhirnya menyebar luas. Itulah kenapa menurut saya ya, pengamatan saya bahwa sesuatu yang menjadi viral itu
biasanya dasarnya karena ketidaktahuan. Nah, kalau yang sengaja membuat konten untuk kontroversi sehingga membuat konten yang katakan tidak sesuai nilai Pancasila, nah itu juga dia melihat celah bahwa uh, kalau saya melakukan sesuatu yang aneh nih pasti orang suka, pasti orang akan membahasnya. Ya, banyaklah konten-konten seperti itu ya, seperti misalnya maaf nih, kemarin ini sempat kayak makan influencer muslim makan daging babi gitu ya, dan dia dengan bangga gitu. Nah, ataupun mengkritik orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan kita semua udah tahu itu tuh negatif, tapi yang mencerca, yang mengomentari, itulah yang membuat mereka jauh lebih viral. Saya sih ingin mengajak ya buat adik-adik nih, kalau memang kontennya, wah ini nggak oke banget gitu, jangan disebarluaskan untuk dikomentar dengan komentar gitu. Walaupun komentar kita itu menganggap dia negatif ya, misalnya, oh dasar konten negatif tidak layak untuk ditiru gitu misalnya. Tapi itu justru menaikkan dari informasi yang seharusnya tidak disebarluaskan. Itu satu. Dan yang kedua, kita sebenarnya bisa mengcounter dengan melakukan pembuatan konten-konten yang positifnya tentunya. Jadi kita fokus sama yang kita bisa lakukan dengan cara-cara yang lebih positif. Jadi kalau misalnya dapat tugas dari Bapak Ibu Guru, kalau memang itu bisa di-create sebagai konten digital, coba aja gitu. Itu selain meningkatkan adik-adik punya keterampilan, juga pastinya nanti nambah ilmu karena ada cara belajar yang baru, terutama tentang kebudayaan dan nilai-nilai Pancasila. Kalau saran dari saya seperti itu ya, Kak. Oke, baik. Ya, itu dia caranya bagaimana kita bisa menghindari gitu ya konten-konten negatif semakin banyak merajalela. Jadi kita harus langsung aja abaikan, jangan sampai kita juga terpancing gitu ya untuk menyebarkan itu gitu. Baik, terima kasih Bu Hani bantuan jawabannya. Semoga tadi bisa langsung saja diserap juga nih sama yang bertanya, dan saya juga mau ucapkan terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mewakili kebanyakan pertanyaan dari peserta adik-adik hari ini ya, dan di Cilegon nih. Nah, terus terima kasih juga untuk para narasumber yang menjawab. Sekarang kita sudah sampai di sesi selanjutnya. Setelah tadi sudah tanya jawab, sekarang saatnya saya ingin memanggil kembali para narasumber untuk memberikan closing statement-nya ya. Oke, boleh saya panggilkan dulu ketiga narasumber kita untuk memberikan kesimpulan closing statement-nya kepada Bapak Olan. Boleh, silakan Pak. Terdengar nggak, Mbak? Oke. Seberapapun canggihnya gadget dan aplikasi yang kita gunakan, selama kita tidak memahami fungsi dan cara memanfaatkan dengan bijak, maka akan percuma. Jadi untuk menjadi masyarakat yang cakap di dunia digital, kita harus meningkatkan terus kompetensi diri kita mulai dari fitur media digital dan perangkat pada aplikasi yang kita gunakan. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Itu dia pentingnya cakap digital ya. Selanjutnya kepada Bapak Surya, silakan. Oke, terima kasih. Closing statement-nya adalah yang jelas tidak ada 100% di dunia digital itu yang aman. Jadi teman-teman ketika berani bermain di dunia digital, maka berani juga menanggung resikonya seperti itu. Mungkin itu saja, Mbak. Oke, itu dia ya. Jadi kita harus bertanggung jawab, lebih bertanggung jawab ya kalau di dunia digital ini ya. Oke, silakan Ibu Hani. Ya, baik. Kalau penutup dari saya, pastikan sebebas apapun dalam berekspresi, kita tetap menjaga hak atau reputasi orang lain, serta menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan dan moral publik. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hani. Itu dia closing statement dari ketiga narasumber kita untuk sore hari ini ya.
Dan sekali lagi sebelumnya saya akan memberikan resume juga nih kira-kira dari hasil diskusi kita untuk sore hari ini dari mulai cakap digital ya. Jadi kita harus lebih tahu lagi nih teknologi untuk mendukung belajar mengajar. Tadi juga sudah diberikan macam-macam fitur-fitur digital yang bisa kita gunakan, dimaksimalkan untuk hal-hal yang positif ya untuk belajar di dunia digital. Terus untuk aspek kedua ya, kita sebagai salah satu pengguna internet yang sudah semakin banyak melonjaknya. Nah, makanya sangat dibutuhkan sekali keamanan digital ya untuk melindungi kita di dunia digital. Dan pastinya dibutuhkan keamanan juga tips dan trik untuk kita agar tetap aman di digital ya. Caranya jaga-jaga keamanan, jangan lupa kita mengidentifikasi aset dulu nih apa aja yang udah kita miliki. Setelah itu proteksi aset kita. Dan kita harus bisa mendeteksi insiden yang ada dan bagaimana caranya merespon insiden. Setelah itu kita harus bisa bagaimana caranya recover kembali gitu kan ya aset kita. Selanjutnya dari aspek ketiga, kita sudah tahu hak warga digital itu bagaimana. Sudah ada latar belakangnya tadi diberikan kenapa kita harus mengingat kembali budaya Indonesia dan dibawa ke ranah digital. Ada pula transformasi digital ya dari mulai teknologi akhirnya kita beradaptasi dan menjadi sebuah budaya begitu. Nah, hak digital juga tadi sudah diberikan, hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, hak untuk merasa aman, dan satu lagi, ada yang harus kita ingat, kita harus bisa menghargai hak, begitu ya. Itu saja, dan pastinya sekarang saya akan memberikan pengumuman untuk para peserta yang sudah bertanya dan nama-namanya diikutsertakan, diundi untuk mendapatkan hadiah hari ini. Silakan, boleh langsung saja ditampilkan ya. Selamat untuk ke-10 peserta. Adik-adik bisa dilihat di layar Zoom masing-masing ada namanya atau enggak ya. Kalau ada berarti dapat uang jajan, dapat dompet digital, siap-siap ya. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Oke, itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 untuk segmen pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya ya. Saya juga ingin kembali mengingatkan untuk netizen asing Indonesia, untuk Anda harus melakukan pendaftaran atau registrasi online ya, secara lengkap. Link daftar hadirnya sudah di-share juga oleh admin, karena ini merupakan sertifikat elektroniknya nanti akan dikirim ke email masing-masing setelah acara selesai. Jadi diisi dengan lengkap ya adik-adik ya. Oke, terima kasih untuk antisipasi dan juga pastinya antusias dari para pelajar hari ini, netizen asing Indonesia di SMPN 7 Cilegon ya. Terus terima kasih juga untuk para guru, para narasumber yang sudah hadir hari ini, dan juga buat KKJBI ya yang sudah SMP 5 Mbak. Maaf. SMP 5 Cilegon, betul-betul. SMP 5 Cilegon. Iya, SMP 5 Cilegon. Kalau SMP 7 tadi pagi saya agak-agak bingung. Terima kasih ya Ibu Eni dari SMP 5 Cilegon. Semoga pemaparan tadi bisa membantu ya, pokoknya perkembangan teknologi yang secara global ini. Akhir kata saya Putri Kasasti izin undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua
bisa berkarya, punya cerita bisa berkarya di dunia maya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih